Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Eva Siti Fatimah. Kalian bisa panggil saya Ibu Eva. Saya merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi Unpas yang diamanahi untuk melakukan praktek belajar di sekolah. Sebelumnya, guru dari mata pelajaran ekonomi adalah Ibu Susan. Mungkin mulai dari pertemuan sekarang sampai 1 bulan ke depan akan dilanjutkan oleh saya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Langsung saja kita melanjutkan materi selanjutnya mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Minggu lalu sudah dibahas oleh Ibu Widi mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan mengenai kegiatan ekonomi distribusi dan kegiatan ekonomi konsumsi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Kegiatan distribusi meliputi pembelian, pemilihan dan pengelompokan barang, pembungkusan atau pengepakan, penggudangan, pengangkatan atau pengangkutan. Oleh karena itu, kegiatan ini bisa memiliki banyak rantai penghubung, hingga akhirnya barang yang dibutuhkan dapat digunakan oleh konsumen. Selanjutnya, ada pihak-pihak distribusi. Berikut, badan yang terlibat dalam kegiatan distribusi adalah: yang pertama, ada agen, merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Yang kedua, ada broker atau maklar, adalah perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Yang ketiga, ada komisioner, adalah perantara pembelian dan penjualan atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang keempat, ada eksportir, adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang ke luar negeri. Selanjutnya ada importir, adalah perdagangan yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pedagang besar, pedagang besar merupakan pedagang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Umumnya pedagang besar tidak menjual langsung barangnya kepada konsumen secara eceran. Yang terakhir ada pedagang eceran, merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar kemudian menjual barang kepada konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Produk berkaitan dengan objek yang dihasilkan perusahaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain nilai barang, besar dan beratnya barang, mudah rusaknya barang, dan keluasan lini produk. Yang kedua ada pasar. Saluran distribusi dipengaruhi pola pembelian konsumen. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Yang ketiga ada produsen. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam segi produsen antara lain pendanaan, kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. 4. Pelantara. Faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain pelayanan pelantara, keuangan perantara, volume penjualan, dan lainnya. Selanjutnya ada mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Mata rantai distribusi dibagi jadi 5. Yang pertama ada mata rantai sangat panjang. Mata rantai ini perusahaan atau produsen menyampaikan barangnya kepada konsumen akhir melalui banyak sekali distributor atau penyalur. Misalnya untuk memasarkan barang-barang ke seluruh Indonesia, perusahaan dapat menempatkan agen tunggal untuk seluruh Indonesia, agen untuk setiap provinsi, subagen untuk setiap kota, grosir,
dan pada akhirnya ke pengecer. Yang kedua, ada mata rantai panjang. Pada mata rantai ini, perusahaan menyalurkan barang-barang melalui perantara, tetapi tidak sepanjang saluran distribusi yang sangat panjang. Misalnya, produsen mempergunakan agen untuk provinsi, subagen untuk setiap kota, dan ke grosir akhirnya pada pengecer. Yang ketiga, ada mata rantai saluran distribusi agak pendek. Pada mata rantai ini, penggunaan saluran distribusi lebih sedikit meskipun terdapat perantara. Saluran distribusi ini umumnya menggunakan dua tingkat, yaitu grosir dan pengecer. Yang keempat, ada mata rantai saluran distribusi pendek. Pada mata rantai ini, perusahaan hanya menggunakan satu pelantara, yaitu pengecer. Dan yang terakhir, ada mata rantai saluran distribusi sangat pendek atau langsung. Pada mata rantai ini, perusahaan menjual barangnya secara langsung pada konsumen akhir. Konsumen akhir dapat berupa perorangan maupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan barang-barang tersebut secara langsung atau diolah kembali. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan ekonomi konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan, baik secara berangsur-angsur maupun secara langsung. Pelaku kegiatan konsumsi ini disebut konsumen, dan produk yang dikonsumsi adalah barang atau jasa yang ditawarkan dari produsen. Selanjutnya, ada ciri-ciri dan pembagian benda konsumsi. Adapun ciri-ciri benda konsumsi sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya seperti menghirup oksigen dari tabung oksigen di rumah sakit atau mandi di kolam renang hotel. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumsi karena benda itu diperoleh melalui pengorbanan. Selanjutnya, ada benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti makan buah, naik pesawat, cukur rambut di tukang pangkas rambut, berobat ke dokter merupakan kegiatan konsumsi. Dan yang terakhir ada manfaat, nilai ataupun volume. Benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau beransur-ansur. Contohnya, benda yang digunakan akan habis sekaligus adalah makanan atau minuman. Dan contoh benda-benda yang digunakan akan habis secara berangsur-ansur adalah pakaian, sepatu, dan lain-lain. Berikut, benda konsumsi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada benda yang habis dalam satu kali pemakaian, contohnya seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Yang kedua, ada benda yang habis pemakaiannya secara berulang-ulang atau benda yang habis dalam waktu relatif lama, contohnya pakaian, tas, sepatu, telepon genggam, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tujuan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Contohnya, penyewaan ruangan dan perlengkapan fitness pada sore hari dibuka bukanlah untuk dikonsumsi, melainkan untuk menghasilkan uang. Kegiatan ini bukanlah kegiatan konsumsi, tetapi kegiatan produksi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi terdiri atas faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama ada tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Di sisi lain, semakin kecil pendapatan seseorang, semakin sedikit pula jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Yang kedua ada tingkat harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit pula jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi.
Selanjutnya ada ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang juga mempengaruhi konsumsi. Walaupun uang tersedia, tetapi apabila barangnya tidak tersedia, kita tidak bisa mengonsumsi barang tersebut. Selanjutnya, faktor non-ekonomi. Yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga, maka semakin banyak pula jumlah dan jenis yang dikonsumsi. Sebaliknya, jika sedikit jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka akan sedikit pula jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin beragam pula kebutuhan orang tersebut. Misalnya, orang yang berpendidikan perlu membeli dan membaca buku. Sebaliknya, bagi orang yang tidak berkependidikan, buku bukan merupakan kebutuhan utama. 3. Tempat tinggal. Kebutuhan orang yang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah beriklim panas. Contohnya, orang yang tinggal di daerah beriklim dingin menggunakan pakaian tebal, sedangkan orang yang tinggal di daerah panas lebih membutuhkan kipas, AC, atau pakaian yang tidak tebal. Yang terakhir ada lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan istiadat juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Contoh nyata dalam hal ini dapat dilihat dari segi makanan. Umumnya, orang dari suku Jawa suka makanan yang manis, sedangkan orang dari suku Minang suka makanan yang pedas. Sementara orang yang beragama Hindu tidak diperbolehkan memakan sapi, namun orang yang beragama Islam diperbolehkan memakan sapi. Selanjutnya, ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan keputusan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Teori perilaku konsumen terakomodasi dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Yang pertama ada pendekatan kardinal atau marginal utility. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau dikualifikasikan. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Dalam pendekatan kardinal, terdapat satu landasan hukum, yaitu hukum Gosen. Hukum Gosen 1. Jika kebutuhan suatu barang seseorang itu dipenuhi secara terus-menerus, maka kepuasan akan semakin menurun. Selanjutnya ada hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 adalah orang yang memenuhi berbagai kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Intensitas yang sama ini ditujukan oleh rasio antara marginal utility dengan harga dari barang satu dengan rasio marginal utility dengan harga barang yang lain. Menggunakan pendekatan kardinal, kepuasan maksimum yang akan dicapai konsumen secara sistematis dapat ditujukan dengan persamaan marginal utility jenis barang A per price jenis barang A sama dengan marginal utility jenis barang B per price jenis barang B sama dengan marginal utility jenis barang C per price jenis barang C. Untuk mengonsumsi dua jenis barang dengan harga yang berbeda, rumus kepuasan maksimumnya sebagai berikut. Marginal utility jenis barang A per price jenis barang A sama dengan marginal utility jenis barang B per price jenis barang B, atau marginal utility jenis barang A per marginal utility jenis barang B sama dengan price jenis barang A per price jenis barang B. Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Adalah pendekatan yang daya guna suatu barang tidak perlu diukur cukup. Diketahui adalah konsumen mampu membantu urutan tinggi atau ranking. Pendekatan ordinal ini yang lebih memberikan penekanan pada frekuensi, yaitu
bahwa barang A lebih saya sukai dibanding barang B. Pendekatan ini lebih membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis kurva diferensiasi. Contoh soal, berbagai kombinasi konsumen menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Dari tabel tersebut, semua titik kombinasi es krim dan kue donat pada kurva tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Untuk mempertahankan kepuasan yang sama tersebut, setiap pengurangan penggunaan es krim harus menambah penggunaan kue donat. Contohnya, pada titik A, konsumen mengonsumsi 8 kotak es krim dan 3 buah kue donat. Pada titik B, konsumen mengonsumsi 4 kotak es krim dan 6 buah kue donat. Demikian seterusnya. Kurva indiferensinya sebagai berikut. Pada semua titik sepanjang kurva indiferensi, tingkat kepuasan konsumen adalah sama. Pada titik A, kepuasan es krim berada di 8 kotak dan donat berada di 3 buah. Pada titik kepuasan B, es krim berada di 4 kotak dan donat berada di 6 buah. Pada titik kepuasan C, es krim berada di 2 kotak dan donat berada di 9 buah. Ini menunjukkan tingkat kepuasan konsumen adalah sama. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.